Anda masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait kualitas udara Ibu Kota Jakarta yang kian memprihatinkan. Kalau di segmen sebelumnya, tadi Pak Dahlan sempat menyebutkan pemerintah perlu menyediakan alat dan sebagainya. Apakah dari sisi ketika pemerintah sudah menyediakan alat, let's say sudah ada RTH yang dibuka, dari masyarakat sendiri, adakah yang perlu dirubah perilaku dari masyarakat sendiri, Pak Dahlan? Ya, yang pertama bisa kita lakukan sebelum kepada masyarakat, tapi yang terpenting pemerintah harus memberikan himbauan kepada masyarakatnya. Nah, kita tahu juga musim sekarang ini, ya bahkan BMKG mengatakan di pertengahan Agustus nanti itu puncak kemarau di DKI Jakarta, ya. Nah, di mana arah angin juga ini mempengaruhi. Biasanya kita angin laut di siang hari sampai malam hari. Kemudian ternyata sekarang sudah mulai ada barat daya, di mana udara itu angin itu berhembus dari arah barat. Sehingga kendaraan-kendaraan yang dari ibu kota keluar ke penyangga kota itu asap atau polusi udaranya itu terhempas masuk lagi ke kota. Nah, ini juga mempengaruhi. Nah, buat masyarakat DKI Jakarta khususnya, kemudian masyarakat yang mungkin beraktivitas di DKI Jakarta, paling tidak kita sudah mulai mengurangi kegiatan di luar ruangan. Nah, kemudian yang membawa kendaraan mungkin bisa pakai moda transportasi publik, ya, sehingga tidak tiga-tiganya bawa mobil gitu kan. Kemudian atau mungkin di kantor, ya jangan mengurangi untuk makan siang atau di luar, sehingga menggunakan kendaraan yang keluar. Nah, ini juga perlu kita kita lakukan bersama. Artinya ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi semua tanggung jawab kita. Nah, kemudian contoh kecil lagi kemarin di Car Free Day. Di Car Free Day itu seharusnya ketika pemerintah sudah tahu bahwa kualitas udaranya tidak bagus, seharusnya memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan olahraga pagi gitu. Tapi ternyata kemarin itu tidak ada peringatan kepada warga, pada masyarakat, sehingga masyarakat ya terpapar udara yang kotor. Nah, contoh lagi kemarin sore ketika saya jalan di Jalan Kasablanka, itu udara berkabut, ya. Nah, ternyata memang udara kita itu tertangkap, ya, ozonnya itu tertangkap di ruang yang dimana tidak ada udara, kemudian sinar ultraviolet yang seharusnya mantul lagi ke langit ini tertangkap oleh apa? Oleh polutan yang ada. Nah, ini yang mengakibatkan panasnya meningkat, kemudian mengakibatkan sesak napas dan penyakit lainnya. Baik, kalau Pak Pantas ini melihatnya bagaimana? Dari segi orangnya, kalau pemerintah pun sudah mendukung, mencoba nantinya akan ada kebijakan baru untuk mengurangi polusi udara. Kalau dari masyarakat sendiri, kalau dari Bapak seperti apa? Dari masyarakat juga tetap harus punya peranan yang sangat penting. Jadi ada kewajiban pemerintah, tapi juga ada kewajiban masyarakat. Nah, kewajiban masyarakat ini mungkin ini bisa didorong oleh pemerintah lewat regulasi yang mendorong supaya masyarakat berperilaku seperti tadi, bersih, tidak mempergunakan kendaraan terlalu banyak, ataupun kalau toh mempergunakan kendaraan mungkin yang bebas emisi, katakanlah sepeda dan lain sebagainya, atau listrik dan lain sebagainya. Jadi tetapi sekali lagi dituntut konsistensi, ya, ada konsistensi dari pemerintah, khususnya dalam apa yang menjadi kewajiban pemerintah, ya, yang merupakan hak bagi masyarakat, dan sebaliknya apa yang menjadi kewajiban masyarakat itu harus diberikan untuk kemaslahatan semua. Baik, Pak Dahlan, kalau melihat tadi yang disebutkan langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat, mengurangi kegiatan di luar atau memulai dari hal-hal kecil, untuk langkah antisipasinya sendiri seperti apa sih jika memang sudah diharuskan beraktivitas di luar ruang gitu? Apa langkah antisipasi masyarakat yang bisa dilakukan? Yang pertama, masyarakat harus menjaga stamina, ya, terutama jadi fit. Kemudian kalau memang perlu keluar maka harus pakai masker. Yang masker juga yang
yang khusus ya, bukan masker biasa, karena yang PM 2.5 itu ya cukup kecil, bahkan 1/30 daripada kecilnya rambut. Jadi mikron terkecil itu yang mengakibatkan mungkin dia terpapar oleh udara kotor. Nah, kemudian ya memang harus mengurangi lah. Ya harus mengurangi kegiatan di luar. Apalagi sekarang sudah era digital ya, bisa dengan online, bisa dengan ini ya, kita gunakan alat komunikasi yang lebih efektif. Oke. Padahal ini menarik adanya masker khusus gitu ya, karena masyarakat ini taunya masker yang biasa digunakan atau masker medis atau masker yang biasa digunakan. Apakah ada masker khusus yang harus masker khusus polusi yang harusnya disosialisasikan ke masyarakat itu gitu, Pak? Ada banyak. Banyak. Itu ada perbedaannya dalam konteks penggunaan dan juga fungsinya begitu, Pak. Kalau selama ini kita tahu kan pemerintah menggunakan yang 10 PM ya kan. Nah, ternyata WHO sudah jauh-jauh hari juga menggunakan 2.5 kan. Ya, artinya mikron terkecil yang kita memang kita harus gunakan. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah karena amanat undang-undang, tadi saya bilang Undang-Undang 32 tentang lingkungan hidup, ini harus disampaikan kepada masyarakat, karena mendapatkan udara bersih itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk warganya. Nah, apabila pemerintah abai terhadap ini, maka pemerintah bisa kena pidana, ya, karena mengabaikan daripada Undang-Undang Nomor 112 tentang lingkungan hidup dan penanganannya. Baik, Pak Pantas sendiri ini kalau melihatnya dari DPRD sendiri begitu, apakah memang sudah dirasa cukup untuk sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta atau pemerintah selaku untuk kepada masyarakat begitu, Pak? Dalam bentuk tindakan masih sangat jauh. Saya juga menjadi anggota Badan Anggaran di Provinsi DKI Jakarta, dan saya tahu persis bahwa alokasi anggaran untuk mendukung perwujudan udara yang sehat itu masih sangat jauh. Artinya mungkin di beberapa tempat ada alat-alat ukur semuanya, tetapi apa artinya sebuah alat ukur kalau tidak ada upaya-upaya yang signifikan untuk memperbaiki kualitas itu? Nah, kemudian yang kedua, saya pikir pemerintah tidak boleh mengabaikan reaksi masyarakat. Dan salah satu reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat adalah mempergunakan masker. Itu harus dilihat sebagai sebuah kritik yang kritikan kepada pemerintah gitu. Dan saya mendukung kalau masyarakat semakin banyak mempergunakan masker, itu akan menjadi pecut yang luar biasa terhadap pemerintah untuk bisa menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik, yang lebih sehat gitu. Karena reaksi yang seperti itu saya pikir tidak bisa hanya diabaikan begitu aja, tidak bisa hanya dikaitkan dengan musim yang temporer semuanya, karena kejadian yang sama sebenarnya terulang terus gitu. Ya, musim kan sesuatu siklus yang terus terjadi semuanya. Jadi sangat tidak elok kalau hanya sekedar melakukan melihat ini secara parsial gitu, seolah-olah hanya karena pembangunan maka terjadi seperti ini, ada kemarau yang panjang maka terjadi seperti itu. Tidak boleh seperti itu gitu. Jadi saya pikir tidak bisa lagi penanganan yang biasa-biasa saja. Kalau Soekarno mengatakan harus jadi Beus, jadi harus bekerja sekeras-kerasnya seperti bukan manusia lagi, gitu loh. Baik, kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Newsroom.